Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rizky dan teman saya Vigo Majizanta. Dan saya sendiri Supriyanto. Kami akan menjelaskan tentang kemusyrikan di zaman modern hasil dari wawancara kami di masyarakat. Terima kasih. Dan video wawancaranya ada di setelah ini. Saya ingin bertanya, kenapa Anda mempercayai yang namanya dukun? Karena dulu ada teman saya yang punya masalah tentang penyakit, jadi dia berobat ke dokter, tapi dokter itu nggak tahu dia kena penyakit apa. Dan udah di ronsen juga nggak ada penyakit, makanya dia pergi ke dukun. Karena pergi dari situlah penyakitnya itu sembuh. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apa alasan Anda mempercayai yang namanya dukun, Pak? Ya itu karena teman saya itu, makanya saya bisa percaya ke dukun. Oke. Yang ketiga, Pak, sejak kapan Anda mempercayai dukun ini? Apakah dari lahir atau dari siapa, dari kapan gitu? Saya percaya tahun 2005, karena dulu banyak masalah juga yang menimpa saya, dan itu saran dari teman saya, jadi saya coba-cobalah ke sana. Soalnya alhamdulillah ya permasalahan saya jadi selesai gitu. Apakah permasalahan Anda, semua permasalahan Anda dapat terselesaikan setelah Anda pergi ke tempat dukun? Kalau semua enggak sih, tapi ada beberapa yang bisa diselesaikan di situ. Enggak semuanya juga, tapi ada beberapa. Oke, baik. Terima kasih atas waktu wawancaranya, Pak ya. Ya, siap. Setelah hasil dari wawancara kami tadi, kami mendapatkan kesimpulan cara mengatasi syirik dan kemusyrikan di zaman modern ini. Yang pertama adalah memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya serta ajaran agama Islam. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah, berarti kita berusaha menjauhi dan menghindari perbuatan syirik. Dan yang terakhir, ikhlas dalam melakukan kebaikan. Itu saja kesimpulan yang kami dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rizky akan menjelaskan tentang 3 sebab fundamental yang munculnya perilaku syirik ini. Yang pertama adalah jahlu atau kebodohan. Yang kedua adalah daiful imam atau lemahnya imam. Yang ketiga adalah taklid atau ikut-ikutan secara membaca buta. Nah, salah satu contoh penyebab kesyirikan adalah kebodohan dan ketidakmampuan manusia dalam mengatasi problemnya. Sehingga manusia mencari jalan memohon kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan gaib luar biasa di luar dirinya. Karena beragam problem, kondisi, situasi, zaman, dan tempat, maka beragam pula tata cara mereka mengatasi masalahnya, terutama dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Bentuk syirik pada zaman modern. Yang pertama adalah menganggap dan yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Yang kedua adalah menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang benar. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena pintaran, kedekatan, atau kepiawaian. Yang keempat, panen melimpah karena profesionalnya mengolah tanah pertanian. Yang kelima, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi. Yang keenam, ia bisa sampai ke tujuan tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Yang ketujuh, mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Supriyanto akan menjelaskan atau memberikan beberapa bentuk dari dampak terjadinya perilaku syirik pada zaman modern. Yang pertama yaitu dampaknya sulit menerima kebenaran. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Yang ketiga, hanya akan peroleh kesenangan sementara. Yang keempat, amalan dan harta yang dinafkahkan akan sia-sia. Yang kelima, orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk. Yang keenam, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dijanjikan mendapat siksaan api neraka. Sekian hasil wawancara dari video kami tentang
syirik dan musyrik di zaman modern. Kalau ada kata yang kurang mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Mohon taufik wal hidayah. Assalamualaikum